Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan mengerjakan soal nomor 5, masih tentang fungsi gamma ya. Jadi kita melanjutkan. Untuk soal nomor 5, tunjukkan bahwa luas daerah yang dibatasi oleh sumbu X sama dengan 0, sumbu Y sama dengan 0, dan kurva X pangkat 4 ditambah Y pangkat 4 sama dengan 1 adalah gamma seperempat dipangkatkan 2 dibagi 8 akar pi. Gunakan, ini ada 2 yang diminta ya, integral Dirichlet dan prosedur secara konvensional. Ya, jadi kita kerjakan salah satu saja ya. Oke. Untuk menunjukkan bahwa memang luas daerah yang dibatasi oleh sumbu X sama dengan 0 dan sumbu Y sama dengan 0, kurva X pangkat 4 ditambah Y pangkat 4 sama dengan 1, itu adalah gamma seperempat dipangkatkan 2 dibagi 8 akar pi. Oke, baiklah. Kita mulai proses pembuktiannya. Yaitu coba kita buat sketsa dulu untuk daerah-daerah ya, atau batas-batas dari daerah yang akan kita cari luasnya ya. Coba ya, dari soal yang diberikan itu batas yang diberikan yang pertama adalah yaitu X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan kurva X pangkat 4 ditambah Y pangkat 4 sama dengan 1. Kalau kita buat oret-oretan di sini, yang ini adalah batas Y sama dengan 0. Itu sumbu X itu adalah Y sama dengan 0. Kemudian sumbu Y itu tidak lain adalah X sama dengan 0. Kemudian untuk kurva X pangkat 4 ditambah Y pangkat 4 sama dengan 1, itu adalah garis lengkung ini ya, yang menghubungkan dari 1 pada sumbu Y. Kemudian kalau kita buat kurvanya, di sini ketemu di sumbu X pada titik 1. Ya, daerah yang dibatasi oleh ketiga kurva ini ya, baik Y sama dengan 0, X sama dengan 0, dan X pangkat 4 ditambah Y pangkat 4 sama dengan 1, itu berarti daerahnya itu yang di daerah ini ya. Oke. Oleh karena itu, yang pertama adalah kita buat persamaan dari X pangkat 4 ditambah Y pangkat 4 sama dengan 1, itu ke dalam bentuk Y pangkat 4 itu sama dengan atau dinyatakan dalam X ya. Berarti kita bisa tuliskan Y pangkat 4 sama dengan 1 dikurangi X pangkat 4 dengan cara memindahkan X pangkat 4 ke ruas kanan. Ya, kita dapatkan ini. Y pangkat 4 sama dengan 1 dikurangi X pangkat 4. Atau kita tuliskan Y-nya saja, yaitu Y sama dengan 1 dikurangi X pangkat 4 dipangkatkan seperempat. Karena ini tadi pangkatnya 4 loh. Jadi kalau Y-nya pangkat 1, berarti artinya dipangkatkan seperempat ya. Sehingga 4 per 4 kan 1. Berarti yang ruas kanan juga dipangkatkan seperempat. Sehingga kita punya sekarang Y sama dengan 1 dikurangi X pangkat 4 dipangkatkan dengan seperempat. Ini adalah kurva ini. Ya, kurva ini adalah Y sama dengan dalam kurung 1 min X pangkat 4 dipangkatkan seperempat. Nah, jadi luas daerah yang kita cari sebenarnya adalah daerah yang dioret-oret ini, yaitu integral dari kurvanya ya, 1 dikurangi X pangkat 4 kurung dipangkatkan seperempat dx ya. Nah, batas X-nya dari mana ke mana? Batasnya dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 1. Jadi kita punya di sini batasnya 0 sampai 1. Nah, sekarang untuk mengerjakan ini kita membutuhkan pemisalan agar mudah untuk dikerjakan ya. Jadi di sini kita ubah ke dalam variabel T saja dengan memisalkan X pangkat 4 ini sebagai T. Coba kita misalkan, yaitu T sama dengan X pangkat 4.
Dengan pemisalan seperti ini, maka kita dapatkan X-nya sama dengan T pangkat seperempat. Gitu ya. Kenapa kita buat seperti ini? Karena supaya kita bisa menggantikan dx nanti dengan turunan dari x ya. Kan ini dx ya. Dx itu kita gantikan dengan, kalau kita sudah punya x sama dengan t pangkat 4, maka kita dapatkan dx-nya adalah, kita turunkan ya. Turunan dari t pangkat seperempat itu adalah seperempat t pangkat min 3/4 dt. Ya, jadi dx nanti kita ganti dengan seperempat t pangkat min 3/4 dt. Sedangkan x pangkat 4 diganti dengan t. Oke ya. Nah, kalau batas untuk x-nya itu berubah, kalau batas dari x-nya itu adalah 0 sampai 1, atau batas bawahnya 0, batas atasnya 1, dengan merubah variabel ke t, maka t-nya juga menyesuaikan batasnya, kita sesuaikan dengan t-nya ya. Jadi dari pemisalan t sama dengan x pangkat 4, coba kalau masukkan batas bawah x sama dengan 0, kalau x sama dengan 0, maka t sama dengan 0 pangkat 4. Karena 0 pangkat 4 adalah 0, maka t-nya juga sama dengan 0. Artinya batas bawah untuk x-nya 0, batas bawah untuk t-nya juga 0. Kemudian di sini batas atas untuk x-nya itu adalah 1. Berarti kalau x sama dengan 1, maka t sama dengan 1 pangkat 4. Ya, karena 1 pangkat 4 adalah 1, maka batas t-nya juga sama dengan 1. Ya, kebetulan aja untuk batas bawah untuk x itu sama dengan batas bawah untuk t. Batas atas untuk x juga sama dengan batas bawah untuk t. Kalau kita ubah variabel dari x ke t. Nah, sekarang kita dapatkan sebagai akibatnya, dengan pemisalan t sama dengan x pangkat 4, maka integral dari 1 min x pangkat 4 dipangkatkan seperempat dx dari batas bawah 0 sampai 1, kita bisa menggantikan dengan variabel t, yaitu sama dengan integral dari 1 dikurangi t. Jadi x pangkat 4 kita ganti dengan t. Kemudian dipangkatkan seperempat, dan dx-nya, dx ini diganti dengan ini ya. Oke ya, diganti dengan seperempat t pangkat negatif 3/4 dt. Ya. Ini sesungguhnya adalah dx ya. Ganti seperti ini. Sekarang sudah berubah dalam variabel t semua. Begitu juga batas-batas ini untuk batas x, tetapi yang ini batas untuk t. Kebetulan sama angkanya ya. Yang ini batas untuk x, yaitu 1. Setelah kita ubah, batas atas untuk t juga 1. Jadi kebetulan sama. Jadi kalau kita keluarkan angka seperempat ini supaya mudah kita lihat bentuknya nanti, maka seperempat taruh di luar, ini seperempat, integral dari t pangkat negatif 3/4 dikalikan 1 min t dipangkatkan seperempat dt batas bawah 0, batas atas 1. Nah, kita atur seperti ini, maksudnya apa? Supaya kita bisa melihat ini bentuknya apa. Sepertinya ini bentuk dari fungsi beta. Ya. Coba kalau fungsi beta kan di sini ada sesuatu dikurangi 1, ini sesuatu dikurangi 1. Oleh karena itu, kita mempunyai pangkat dari t itu adalah min 3/4. Min 3/4 itu kita bisa buat menjadi seperempat min 1. Ya. Jadi negatif 3/4 itu sama dengan seperempat min 1. Kita memang sengaja untuk memunculkan min 1 karena kita mengarah ke fungsi beta. Begitu juga di sini pangkat dari 1 min t itu adalah seperempat. Seperempat itu kita buat agar menjadi 5/4 min 1. Ya, nilainya sama ya, seperempat dengan 5/4 min 1 itu ya juga sama dengan seperempat. Kita sengaja untuk memunculkan angka min 1 di sini karena kita mengarah ke
fungsi beta. Oke ya. Jadi ini bentuk dari fungsi beta yaitu integral dari T pangkat A-1 kali 1 min T pangkat B-1 dt dari 0 sampai 1 itu tidak lain adalah beta A, B. Untuk di sini, untuk kasus ini A-nya adalah 1/4, B-nya adalah 5/4. Ya. Jadi yang 1/4 ini tetap sama dengan yang di sini ya, tidak diapa-apakan. Cuma fungsi beta ini memang kita arahkan ke sini sehingga bentuknya menjadi B atau beta 1/4, 5/4. Ini artinya kalau di fungsi beta ini kan A, ini B ya. Jadi integral T pangkat A-1 kali 1 min T pangkat B-1 dt dari 0 sampai 1 itu adalah beta A, B. Dalam kasus ini, saya ulang lagi, dalam kasus ini A-nya adalah 1/4, B-nya adalah 5/4. Oke ya. Nah, sekarang kita ingin mengkaitkan fungsi beta ini dengan fungsi gamma. Ya. Ingat bahwa beta dari A, B itu sama dengan gamma A dikalikan gamma B per gamma A ditambah B. Oke, nah kita ingat kembali ya. Yang ini kita diingatkan bahwa kalau beta YZ itu sama dengan integral dari T pangkat Y-1 dikalikan 1 min T dipangkatkan Z-1 dt dari 0 sampai 1. Nah, kaitannya dengan fungsi gamma, beta YZ itu tidak lain adalah gamma Y dikalikan gamma Z dibagi gamma Y ditambah Z. Ya, jadi kita nanti kita bekerja pada fungsi gamma. Ya, karena kita sudah punya beta seperti ini, maka sederhana untuk yang integral yang sebelah kiri ini bentuknya sederhana dan kita kaitkan dengan fungsi beta, fungsi gamma. Nah, kita ulang ya. Jadi integral dari 1 min X pangkat 4 dipangkatkan 1/4 dx dari 0 sampai 1, kita sudah dapat mengubahnya menjadi bentuk yang ini ya. 1/4 kali beta, ini fungsi beta ya, ditulis B di sini, 1/4, 5/4. Nah, sekarang karena kita menghubungkan dengan fungsi gamma, maka beta ini kita ganti dengan gamma 1/4 dikalikan gamma 5/4 dibagi gamma 1/4 ditambah 5/4. Ya, jadi yang ini hasil perubahan dari fungsi beta. Untuk 1/4-nya tetap ya. Oke, nah kita ingat bahwa gamma dari A plus 1 itu sama dengan A dikalikan gamma A. Ya, atau saya tulis kembali di sini ya. Kita ingat bahwa gamma dari A plus 1 itu sama dengan A gamma A gitu ya. Jadi ada plus 1 di sini, maka kita bisa tuliskan atau ini sama dengan A gamma A. Ya, jadi untuk mereduksi ini ya. Kan ini 5/4 ya. Ini gamma 5/4. 5/4 itu adalah 1/4 ditambah 1. Oke ya. Karena 1/4 ditambah 1 sudah mengikuti seperti ini. Sifat dari fungsi gamma ya. Jadi kita reduksi seperti itu. Nah, sekarang kita buat bahwa gamma dari 1/4 ditambah 1 itu tidak lain 1/4 dikalikan gamma 1/4. Gitu. Kita pecah seperti itu. Sehingga kita punya pembilangnya gamma 1/4 kali 1/4 gamma 1/4. Sedangkan penyebutnya itu kan 1/4 ditambah 5/4. Kalau kita selesaikan penjumlahan ini kan sama dengan 6/4. Ya, 6/4 ini kan bisa disederhanakan menjadi 3/2. Oke. Nah, sekarang 3/2 ini nilainya kan masih lebih dari 1 ya. Oke, jadi 3/4 itu kita bisa tuliskan menjadi 3/2 bukan 3/2 itu kan sama dengan 1/2 ditambah 1 gitu loh. Ya, 1/2 ditambah 1
adalah 3/2. Oke, jadi 3/2 ini gamma 3/2 sama dengan gamma 1/2 ditambah 1. Kita gunakan ya seperti tadi yang di atas ini. Untuk yang ini, formula ini, maka gamma dari 3/2 sama dengan gamma 1/2 tambah 1. Sehingga kita dapatkan 1/2 gamma 1/2. Ya. Jadi yang ini diperoleh dari gamma 3/2. Atau ini kita tuliskan menjadi gamma 1/2 ditambah 1. Karena gamma 1/2 ditambah 1, maka kita tulis kembali menjadi 1/2 gamma 1/2. Ya. Nah, kembali lagi kita berulang kali mendapatkan gamma 1/2. Gamma 1/2 ini sudah diperlihatkan atau ditunjukkan pada soal-soal terdahulu bahwa gamma 1/2 itu adalah atau nilainya adalah akar dari pi. Jadi kita sudah mempunyai bentuk 1/4 dikalikan gamma 1/4 dikalikan 1/4 dikalikan gamma 1/4 dibagi dengan 1/2 gamma 1/2. Lebih ringkasnya lagi, kita bisa tuliskan gamma 1/4 dipangkatkan 2. Karena ini akan ada gamma 1/4 kali gamma 1/4 berarti gamma 1/4 pangkat 2. Yang pembilang konstanta yang lainnya 1/4 dikalikan 1/4 kan sama dengan 1/16. 1/16 dibagi dengan 1/2. Jadi kalau kita letakkan pada penyebutnya menjadi penyebutnya menjadi 8 ya. Jadi 1/16 untuk pembilang itu kalau diletakkan di bawah menjadi 16/1. 16/1 dikalikan 1/2 adalah 8 ya. Jadi kita sudah mendapatkan hasil bahwa luas daerah yang dibatasi oleh sumbu X sama dengan 0, sumbu Y sama dengan 0, dan kurva X pangkat 4 ditambah Y pangkat 4 sama dengan 1, yang pada soal ini kita sudah berhasil menunjukkan bahwa luasnya itu adalah gamma 1/4 dipangkatkan 2 dibagi 8 akar pi. Seperti yang kita bisa lihat pada persamaan atau hasil hitungan kita yang terakhir. Yaitu gamma dari 1/4 dipangkatkan 2 dibagi dengan 8 akar pi. Ya, demikian pembahasan untuk soal nomor 5 dari fungsi gamma. Untuk soal 6 itu akan kita bahas pada slide berikut ya. Slide terpisah pada video berikut atau video yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.